3. Di sini saya Rika Sri Marisa dengan NIM 2223240035 dan perkenalkan, nama saya Juta Angriani dengan NIM 2223240036. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Perkembangan Kecerdasan dan Kreativitas Anak SD dan SD. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan. Di sini teman-teman ada yang tahu itu apa arti kecerdasan? Oke, di sini kata cerdas adalah kata yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kecerdasan seseorang. Namun demikian, ada beberapa pendapat yang berbeda di antara para ahli dan beberapa referensi mengenai definisi ini. Yang pertama itu ada Cambridge Dictionary of American English. Di sini dia mengatakan bahwasanya kecerdasan itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan memahami, dan kemampuan secara kritis dan mengambil keputusan dan pendapat berdasarkan dari akal. Nah, yang kedua itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 2019. Di sini dia mengatakan bahwasanya kecerdasan adalah kemampuan yang untuk bereaksi atau beradaptasi dengan cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, menjadikan pengalaman dan pengetahuan yang ada siap digunakan untuk menghadapi kondisi dan kenyataan yang baru. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam kecerdasan. Nah, macam-macam kecerdasan ini ada banyak di dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada di bidang matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan yang mencakup kemampuan menghitung, bereaksi, bereksperimen, mengungkapkan fakta, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, di mana ada ciri anak dengan kecerdasan logis matematika. Yang pertama, dia dapat menganalisis visual dengan kuat. Yang kedua, memiliki daya ingat yang tinggi. Yang ketiga, dia mampu memecahkan masalah. Yang keempat, itu kerap membawa konsep matematika di kehidupan nyata. Yang kelima, dia suka bermain puzzle atau permainan yang suka menantang. Yang keenam, itu membuat diagram timeline atau kategoriasi. Yang ketujuh, itu melakukan penalaran serta dapat berpikir secara kritis. Nah, selanjutnya ada berbagai macam cara untuk mengembangkan kecerdasan matematika terhadap anak. Nah, teman-teman bisa lakukan beberapa hal ini. Yang pertama itu tempelkan poster-poster matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Yang kedua, ajarkan anak cara menghitung yang menyenangkan dengan mudah. Yang ketiga, belikan buku belajar matematika atau sains untuk anak-anak. Yang keempat itu ajak anak untuk bermain dengan menggunakan logika, misalnya catur, teka-teki, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu ada kecerdasan dalam bidang olahraga. Nah, di dalam bidang olahraga ini dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan anak juga loh, yang dimana olahraga dan aktivitas fisik bukan hanya melatih otot-otot saja, dimana kegiatan ini juga meningkatkan kecerdasan anak dengan menyehatkan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Nah, bahkan semakin dini mengenalkan olahraga pada anak, maka anak akan semakin terbiasa berolahraga di usia dewasa. Nah, olahraga akan berpengaruh besar bagi perkembangan anak baik secara fisik, mental maupun sosialnya. Nah, terus di kecerdasan olahraga ini juga mempunyai manfaat, yang dimana manfaatnya itu yang pertama, dia bisa berpikir baik secara logis. Terus dia juga lebih percaya diri, tidurnya juga lebih nyenyak, dan mempunyai suasana mood yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu ada kecerdasan dalam bidang bahasa, di mana salah satu kecerdasan yang perlu dikembangkan kepada anak sejak dini ialah kecerdasan dalam bidang berbahasa. Kecerdasan berbahasa memungkinkan anak bisa berbicara dan berkomunikasi dengan lebih baik lisan maupun tulisan. Anak yang dikaruniai kecerdasan berbahasa di atas rata-rata biasanya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan dengan melalui teman-temannya atau orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membimbing anak dalam meningkatkan kecerdasan dengan secara optimal. Yang pertama, itu
berpendapat bahwa kecerdasan itu lebih ditentukan dari keturunan daripada lingkungannya. Karena pendapatnya ini didasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukannya. Yang kedua, itu teori keturunan lingkungan yang memandang bahwasanya kecerdasan itu lebih ditentukan oleh lingkungan daripada keturunan. Nah, di mana tokoh ini yang bernama Jerome S. Sagen, dia berpendapat bahwasanya didasarkan pada pengalamannya terhadap anak-anak yang berkulit putih, lapisan bawah dan sampai yang menengah. Nah, teori yang ketiga itu teori keturunan lingkungan yang memandang bahwa kecerdasan adalah hasil dari keturunan, lingkungan, dan interaksi antara keduanya. Nah, teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh yang mendasari, yang dimana ada Crow, Hilgers, Ross, dan Clark. Selanjutnya itu ada teori epistemologis biologis. Nah, teori ini ada dua. Yang pertama, teori epistemologis biologis yang memandang bahwasanya kecerdasan itu sebagai kemampuan berpikir jernih, analitis, serta komprehensif. Ada tokoh yang mendasari teori ini, yaitu ada Lewis M. Terman. Dia berpendapat bahwa kecerdasan itu merupakan kemampuan majemuk, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas-tugas yang rumit, abstrak, ekonomis, yang sulit, adaptif, terhadap tujuan yang berbobot, sosial, dan original, serta tetap memelihara kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam keadaan yang menuntut pemusatan energi dan tetap bertahan menahan gejolak-gejolak emosional. Nah, yang itu tadi yang pertama. Yang kedua, itu ada teori epistemologis biologis yang memandang bahwa kecerdasan itu sebagai kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru. Nah, di mana tokoh yang mendasari teori ini adalah Jean Piaget, di mana dia mengatakan bahwasanya kecerdasan itu adalah kemampuan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada teori struktural, di mana teori struktural ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada model struktural Guilford. Di dalam teori ini, Guilford membedakan antara berpikir komprehensif dan berpikir divergentif, di mana tes yang mengukur sisi komprehensif itu bertujuan untuk mencari suatu jawaban yang benar atas suatu persoalan. Sisi inilah yang disebut dengan Guilford dengan nama kecerdasan. Sedangkan tes yang mengukur sisi divergentif itu bertujuan untuk mengukur suatu kemampuan berpikir divergentif atau yang sering dikenal dengan yang namanya kreativitas. Nah, yang kedua itu ada model Facet-Getman, di mana Getman ini mengatakan bahwa ia sangat terkesan oleh kenyataan bahwa dengan pemilihan tes yang cermat, maka orang dapat memperoleh matriks korelasi antara tes yang memiliki koefisien yang korelasi dengan pada dua belahan geometrik yang dibelah oleh garis diagonal. Nah, yang selanjutnya itu teori faktorial. Nah, teori faktorial ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada teori satu faktor binet. Nah, teori ini berpendapat bahwa kecerdasan hanya terdiri atas satu faktor saja, yaitu faktor kemampuan umum. Nah, yang kedua itu ada teori faktor Spearman, yaitu teori ini berpendapat bahwasanya kecerdasan itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor general ability dan special ability. Nah, yang ketiga itu ada teori bertingkat. Yang keempat ada teori 3 faktor Starbeck. Dan yang terakhir itu ada teori kecerdasan ganda. Nah, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kecerdasan. Yang pertama yaitu Idiot, dari IQ 0 sampai 29. Yang kedua, imbecile, IQ dengan 30 sampai 40. Ketiga, Moron atau debil, IQ-nya yaitu 50 sampai 69. Yang keempat, yaitu kelompok bodoh dengan IQ 70 sampai 79. Yang kelima, normal rendah dengan IQ 80 sampai 89. Selanjutnya yaitu
keenam, normal sedang dengan IQ 90 sampai 109. Yang ketujuh, normal tinggi dengan IQ 110 sampai 119. Yang ke-8 yaitu cerdas dengan IQ 120 sampai 129. Yang ke-9 yaitu sangat cerdas dengan IQ 130 sampai 139. Yang ke-10 yaitu jenius, IQ 140 ke atas. Oke, materi selanjutnya yaitu faktor kecerdasan dalam belajar dan perkembangan anak. Faktor kecerdasan dalam belajar anak. Pada dasarnya, kemampuan manusia dapat dibedakan atas kemampuan intelektual dan kemampuan non-intelektual. Demikian juga kemampuan intelektual terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu potensial dan aktual. Kemampuan intelektual potensial dapat direpresentasikan dengan kecerdasan atau inteligensi. Sedangkan kemampuan intelektual aktual sering digambarkan dengan prestasi belajar. Bila ditelaah lebih jauh, prestasi belajar berkaitan erat dengan kecerdasan, bahkan prestasi belajar sangat ditentukan oleh faktor kecerdasan. Selanjutnya yaitu faktor kecerdasan dalam perkembangan anak. Faktor kecerdasan dalam perkembangan peserta didik adalah adanya intervensi dini yang dilakukan antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Materi selanjutnya yaitu kreativitas. Ada yang tahu apa itu kreativitas? Jadi, kreativitas adalah dapat dikatakan sebuah kemampuan untuk menciptakan suatu kebaruan, konstruksi, suatu cara untuk menghadapi suatu persoalan, melakukan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Kreativitas, khususnya dalam anak usia dini, merupakan sebuah proses perkembangan kognitif. Maka perkembangan kreativitas anak dapat dilihat dari proses kognitif menurut Jan Piaget. Menurutnya ada 4 fase perkembangan, yaitu fase tahap sensori motorik, 2 tahap operasional, 3 tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Baik, selanjutnya yaitu contoh dari kreativitas. Yang pertama, menulis. Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa aktivitas menulis dapat melatih daya kritis dan kreativitas seorang. Namun, untuk mengajak anak terbiasa menulis, diperlukan upaya terus-menerus dan tak berhenti pada pendidikan formal saja. Contohnya, menulis ringkasan. Yang kedua, membaca. Salah satu stimulus yang bermanfaat untuk perkembangan kreativitas anak di masa persekolahan adalah kegiatan membaca buku dongeng. Menurut sebuah penelitian dari American Academy of Pediatrics atau AAF, membaca memberikan efek yang positif pada perkembangan otak anak. Tak hanya meningkatkan kreativitas anak, membaca dongeng juga punya manfaat positif bagi perkembangan anak, yang antaranya melatih imajinasi, mengasah kemampuan bahasa, dan menambah pengetahuan. Selanjutnya materi teori kreativitas. Teori kreativitas ada 5. Yang pertama yaitu teori psikoanalitik, menganggap bahwa proses ketidaksadaran melandasi kreativitas. Kreativitas merupakan manifestasi dari psikopatologi. Yang kedua, teori asosiasi, memandang kreativitas sebagai hasil dari proses asosiasi dan kombinasi antara elemen-elemen yang telah ada sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Yang ketiga, teori Gestalt, memandang kreativitas sebagai manifestasi dari proses titikan individu terhadap lingkungannya secara holistik. Yang keempat yaitu teori eksistensial, mengemukakan bahwa kreativitas merupakan proses untuk melahirkan sesuatu yang baru melalui penjumpaan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Yang kelima, teori interpersonal, menafsirkan kreativitas dalam konteks lingkungan sosial dengan menetapkan penciptaan sebagai inovator dan orang di sekelilingnya sebagai pihak yang mengakui hasil kreativitas. Teori ini menekankan pentingnya
pentingnya nilai dan makna dari suatu karya kreatif. Oke, materi selanjutnya yaitu faktor kreativitas dan pengembangan dalam KBM. Pengembangan kreativitas dalam proses pembelajaran dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menyadari adanya masalah yang menarik perhatian dan penting untuk segera dicari pemecahannya, atau menghadapi kebutuhan yang urgent, atau memiliki sebuah imajinasi yang ingin diwujudkan untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, mengidentifikasi akar masalah, fokus kebutuhan, serta target produk imajinasi. Yang ketiga, mencari berbagai rujukan yang dapat memberi inspirasi bagi lahirnya ide-ide baru dalam upaya memecahkan masalah atau mewujudkan keinginan di atas. Keempat, merumuskan berbagai alternatif solusi atau produk yang belum pernah atau jarang dilakukan orang lain. Yang kelima, menilai setiap alternatif solusi melalui diskusi secara transparan agar dapat menentukan alternatif terbaik. Yang keenam, mengembangkan alternatif terpilih menjadi sebuah karya inovatif. Nah, itulah penampilan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kami dari kelompok 3 undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.